Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik kan? Alhamdulillah kalau baik semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu nih kehadiran kalian. Dari kalian semua ini, ada nggak yang nggak berangkat? Temenmu ada yang nggak berangkat nggak? Alhamdulillah berangkat semua ya, bagus banget. Oke, sebelum kita memulai sesuatu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Maira, dipimpin doanya ya. Duduk siap, gerak, doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Mbak Maira sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, anak-anak semuanya, ini kan masih masa pandemi. Kita kan nggak boleh bertemu terlebih dahulu ya. Kita masih jaga jarak. Jadi pembelajaran tetap dari rumah. Oleh karena itu, kita harus menjaga protokol kesehatan. Bagus. Harus dipakai maskernya kalau mau keluar, harus pakai hand sanitizer kalau habis megang sesuatu, harus rajin cuci tangan. Nah, kalau kita nggak perlu banget keluar rumah, nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Oke, yuk kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan buat kalian. Siapa saja sih nama pahlawan yang kalian ketahui? Siapa? Kapitan Iya, Patimura. bener semuanya. Ada R.A. Kartini, ada Jutnyadin, ada Kapitan Patimura. Nah, kalian tahu nggak siapa raja yang dari kerajaan Demak? Ada yang tahu? Belum tahu semua? Kalau belum, nanti kita belajar bersama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngasih tahu ke kalian nih apa yang akan kita pelajari di tema 5 pahlawanku dan di subtema 2 pahlawan kebanggaanku ini di pembelajaran pertama. Kita simak yuk arti dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.8 membandingkan hal yang sudah diketahui dengan hal yang baru diketahui dari teks non-fiksi. KD 4.8 menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyimak PPT teks non-fiksi Raden Patah dan video tentang Raden Patah yang disajikan melalui Zoom meeting dan WA group, peserta didik mampu menyusun informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui tentang tokoh Raden Patah yang benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi informasi video tentang Raden Patah yang disajikan melalui Zoom meeting dan WA group, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi melalui bahasa lisan yang tepat. Yang ketiga, setelah membuat teks non-fiksi tentang Raden Patah, peserta didik mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan dengan tepat. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Sudah terlihat kan PPT di samping Ibu? Sudah dong. Oke. Kali ini kita belajar mengenai teks non-fiksi. Nah, apa sih itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Lalu, ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan makna denotatif atau sebenarnya. Yang kedua, tidak menggunakan gaya bahasa. Dan yang ketiga, berdasarkan pengamatan atau penelitian. Yang keempat, berdasarkan fakta. Dan yang kelima,
penulisannya menggunakan bahasa baku dan EYD. Nah, jadi teks non-fiksi itu benar-benar terjadi, tidak hayalan. Seperti itu ya, Nana. Nah, sekarang yuk kita membaca bersama teks non-fiksi yang berjudul Raden Patah. Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Islam Demak yang berada di Jawa Tengah. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1455 dan wafat di Demak pada tahun 1518. Raden Patah bergelar Senopati Jimbun atau Panembahan Jimbun. Gelar tersebut diambil dari nama Tionghoanya, yaitu Jinbun, yang berarti orang kuat. Raden Patah memiliki nama Tionghoa karena ibunya berdarah Tionghoa, sedangkan ayahnya adalah Raja Brawijaya yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang berdarah Jawa. Apabila dilihat dari nama Arabnya, Raden Fatah atau Patah memiliki arti kemenangan. Raden Patah adalah sosok yang sangat sederhana, santun, berwibawa, dan berbudi. Ketika telah dewasa, Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar, ayah tirinya, menjadi Adipati Palembang. Raden Patah ditemani oleh Raden Kusen, adik tirinya, pergi ke Pulau Jawa untuk berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Selesai berguru, Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah pesantren. Semakin lama pesantren Gelagahwangi semakin maju. Nama Gelagahwangi kemudian diubah menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Beliau merasa sedih karena harus melawan kerajaan ayahnya sendiri, yaitu kerajaan Majapahit. Pertemuan tidak bisa dihindari dan Majapahit berhasil ditaklukkan. Seiring waktu di bawah kepemimpinan Raden Patah, kerajaan Demak semakin berkembang dan maju. Nah, kita kan tadi sudah membaca bersama-sama ya teks non-fiksi yang berjudul siapa tadi nama tokohnya? Raden Patah. Benar banget, Raden Patah. Dari mana sih asalnya? Dari kerajaan mana? Kerajaan Demak. Benar banget, Kerajaan dari Demak. kerajaan Demak. Nah, itu kan informasinya baru sedikit ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tonton yuk video tentang Raden Patah. Nah, setelah kalian membaca teks non-fiksi dari Raden Patah tadi dan sudah melihat video tentang Raden Patah, sekarang kalian bagi menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nanti per kelompok membuat apa, Bu? Per kelompok membuat teks non-fiksi yang baru. Tadi kan sudah ada contohnya, dibuat lagi, ditambah lagi informasinya. Tadi kan sudah membaca teks non-fiksi tentang Raden Patah, juga sudah melihat video tentang teks non-fiksi tentang Raden Patah. Jadi informasi yang kalian dapat pasti bertambah. Silahkan ditulis dan dibuat menjadi teks non-fiksi. Nanti LKPD-nya akan Ibu kirim melalui WA. Lalu pengerjaannya ini selama 20 menit ya anak-anak semuanya. Setelah itu bergantian untuk presentasi. Baik, saya akhiri dulu zoomnya. Nanti kita balik lagi ke room zoom yang kita pakai saat ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, ini sudah 20 menit ya. Jadi silakan bergantian dari kelompok pertama, silakan presentasi. Alhamdulillah semua
semua kelompok sudah presentasi semua ya, sudah bagus-bagus semuanya. Tes non visinya lebih lengkap dari contoh yang ibu berikan. Informasinya juga sesuai dengan hasil, sesuai fakta yang terjadi ya, yang tadi ada di teks dan ada yang di video. Untuk penulisannya juga sudah bagus-bagus, sudah sesuai dengan ciri-ciri teks non fiksi. Nah, tadi kita belajar apa? Belajar teks non fiksi. Teks non fiksi tadi apa sih? Teks non fiksi itu teks yang berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang pernah terjadi. Oke semuanya, ini izin menginformasikan ya. Nanti setelah Zoom ini selesai akan ada evaluasi. Nah, nanti ibu kirimkan linknya, nanti dikerjain ya soal-soal yang ada di link itu. Untuk pengumpulannya, batas waktunya dalam mengisi itu jam 5 sore. Oke, masih ada waktu, masih ada senggang waktunya. Jadi boleh makan dulu baru dikerjain, boleh. Nah, ibu juga berpesan jangan lupa apa? Protokol kesehatannya. Kita kan masih di masa pandemi, jadi kita harus semangat. Harus tetap semangat dalam belajar. Oke, jangan mudah bosan dan malas ya. Nah, tadi yang mimpin doa Mbak Mira kan. Sekarang Mbak Zakia dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi esok hari. Kita akan belajar lagi mengenai teks non fiksi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.